Hai semuanya, di part sebelumnya kita sudah membahas pengenalan dan tools-tools dasar Procreate. Kali ini, yuk kita ulik bagaimana cara mempersiapkan kanvas dari awal, memilih ukuran yang tepat, hingga memahami tips dan trik tools Procreate yang bikin proses menggambar jadi lebih cepat dan praktis. Bukan cuma itu, kita juga akan bahas cara menggunakan fitur-fitur penting seperti layer management, clipping mask, dan beberapa shortcut keren yang wajib kamu tahu untuk mempercepat workflow. Siap memulai petualangan kreatifmu di Procreate? Let's dive in and get the creative juices flowing. Kita mulai dengan membuat kanvas baru ya. Nah, di sini ada icon plus. Icon plus ini untuk membuat kanvas baru. Seperti kita bisa lihat, di sini ada macam-macam kanvas. Nah, sebenarnya ini kanvas yang udah aku bikin. Harusnya ini dikasih nama biar kita nggak bingung. Untuk kamu yang mau mulai untuk children book illustration, kamu bisa mulai bikin kanvas sesuai sama kebutuhan kamu, kebutuhan dari ukuran-ukuran kanvasnya. Misalnya jangan lupa diberi nama kanvasnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini untuk edit, kemudian bisa diberi nama apa namanya, 420 kali spread apa, misalnya A4 seperti itu. Kita mulai dari membuat kanvas baru aja ya. Saya membuat kanvas baru. Di sini ada lebar dan ada tingginya, ada DPI, ada maximum layers. Ukuran kanvas bisa kita tentukan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya 3000 kali 3000. Nah, bisa kita lihat di sini untuk 3000 pixel kali 3000 pixel, DPI-nya 300, maksimum layersnya 55. Seperti itu. Ukuran kanvas mempengaruhi jumlah layer. Semakin besar kanvas, semakin dikit layer yang tersedia. Untuk DPI ini atau dot per inch, standarnya 300 DPI untuk hasil cetak. Untuk keperluan digital cukup 72 DPI juga bisa, tapi biasanya aku 300 juga sih. Untuk color profile di sini ada RGB dan CMYK. Kalau RGB ini untuk desain digital, seperti untuk upload Instagram, website, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang CMYK ini untuk kebutuhan cetak. Nah, kalau misalnya untuk children book atau untuk poster dan lain sebagainya. Oke, kita pakai RGB aja ya. Nah, ini juga seperti biasa ada time lapse settings. Nanti ada time lapse-nya untuk ini canvas properties. Oke, kita mulai create. Oke. Nah, awalnya kita akan mendapatkan kanvas seperti ini. Ada juga beberapa tools lain. Ini untuk brush, ini untuk smudge atau menyatukan warna biar lebih halus. Kemudian ini untuk penghapus dan ini layer-layernya. Nah, kita mulai dari brushnya. Biasanya untuk menggambar aku pakai dry ink. Kalian juga bisa pakai dry ink atau yang lain sebagainya sesuai kebutuhan kalian. Ini untuk mengatur tebal tipisnya garis. Nah, misalnya kita tebal garis seperti ini. Nah, tekan yang lama, di hold yang lama akan membuat sebuah lingkaran. Nah, di sini ada ellipse atau circle. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita pakai yang versi tipis ya. Oke. Kita pakai yang lebih kecil. Nah, sesuai kebutuhan. Oke. Nah, selain itu ini juga untuk opacity dari brush kamu. Misalnya aku mau seperti ini. Ini opacity-nya sekitar 40%. Jadi seperti ini. Oke. Nah, selesai. Setelah itu, selain lingkaran juga bisa bangun seperti yang lain. Selain lingkaran, bisa juga untuk membuat shape lainnya seperti persegi. Ini polyline, ini rectangle. Oke. Nah, seperti itu. Nah, untuk sekaligus mewarnai bisa drag and drop aja warnanya. Drag and drop. Nah, kalau misalnya dirasa kurang oke atau masih kurang rapi, kita bisa rapihkan sendiri. Nah, seperti ini. Oke.
Oke, di sini kita punya layer 1. Nah, kita coba tambah layer ya, tambah layer, klik plus, klik add. Nah, kemudian di sini ada mask, ada alpha look, ada clipping mask. Kali ini kita akan belajar tentang clipping mask dulu ya. Nah, untuk clipping mask, misalnya kita punya parent atau shape dasar lingkaran. Nah, kita mau mengisi yang lainnya di dalamnya. Nah, biar gak kalau misalnya salah, enaknya tuh kalau pakai clipping mask, kalau misalnya kita bikin kayak gini nih, kalau misalnya salah, kita bisa tinggal hapus aja gitu tanpa mempengaruhi parentnya ini. Kalau misalnya nggak pakai nih ya, misalnya kita kayak gini, salah, kalau kehapus jadi semuanya kehapus gitu. Nah, oh ya, jangan lupa ada kekuatan dua jari untuk undo, set. Nah, kemudian kita clipping mask. Nah, misalnya kita mau membuat di dalamnya itu ada lingkaran juga, tapi ada lingkaran juga. Nah, tapi lingkarannya di sini terpotong, jadi dia ngikutin sama parentnya, ngikutin yang di bawahnya, lingkaran yang di bawahnya ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, biasanya kalau gambar bola mata bisa pakai ini juga nih, clipping mask ini. Oke, nah selesai seperti itu. Nah, misalnya, nah drawing, kayak gini, kita bikin. Seperti itu. Nah, ini juga bisa. Kalau ini kan kita bisa keluar atau misalnya mau tetap di dalam juga bisa clipping mask. Nah, selain itu juga, selain clipping mask, kita juga bisa, nah seperti ini, biar kalau misalnya mau mewarnai itu nggak keluar dari sini, nggak keluar dari si lingkaran ini tuh. Jadi seperti ini. Coba kalau misalnya tanpa diginiin ya, tanpa diginiin, nah dia akan tetap keluar, tapi dia nggak bisa keluar dari parentnya, si hitam ini. Lebih gampang lagi, kita ganti backgroundnya aja ya. Nah, jadi dia nggak bisa keluar dari parentnya ini tuh, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita akan, misalnya untuk mewarnai ini, biasanya aku misalnya mewarnai mata atau mewarnai apa, seperti ini. Nah, jadi dia, kalaupun kita keluar garis stylusnya, tetap warnanya tidak akan keluar dari si biru ini, karena udah kita lock shape-nya. Nah, saya tambahan warna pink. Nah, seperti itu. Misalnya yang ini juga, yang ini mau kita warnain juga. Nah, oke. Nah, seperti itu. Oh iya, kita coba ada juga gesture control. Gesture control ini 2 jari untuk undo dan 3 jari untuk redo. 2 jari untuk undo dan 3 jari untuk redo. Seperti itu. Nah, ada juga quick shape yang tadi buat lingkaran atau garis sempurna dengan menahan jari setelah menggambar bentuk. Kayak misalnya tadi kita akan membuat quick shape nih, coba. Yang tadi kita buat lingkaran. Nah, bisa kayak gini. Nah, misal lingkaran. Ada juga blend tool untuk menghaluskan garis atau mencampur warna. Nah, kan tadi kan kita ini ada blend tool. Nah, kita akan menghaluskan, mencampur warna ini jadi lebih halus lagi misalnya. Nah, kita blend lagi. Nah, seperti ini. Kita blend. Jadi nggak langsung nyebrang warnanya nih. Kan ini warnanya langsung nyebrang. Nah, kita bisa blend. Jadi ada warnanya agak-agak ungu seperti itu. Nah, selain itu
Di sini juga ada layer models. Nah, di layer models ini ada macam-macam. Ada multiply, ada darken, ada color burn, linear burn, dan lain sebagainya. Ini normal, untuk yang normal. Nah, ini add. Nah, add ini biasanya untuk kayak cahaya. Nah, overlay juga, overlay cahaya yang lebih lembut lagi. Nah, ini sesuai sama kebutuhan masing-masing. Untuk multiply ini biasanya untuk bayangannya, jadi agak lebih gelap seperti itu. Untuk opacity-nya juga bisa diatur 100% atau transparan. Ini untuk transparan ya, transparasi. Nah, sebagainya seperti itu, Kak. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek di tutorial selanjutnya ya, untuk yang ini. Oke, kita kembalikan ke normal dulu. Kita kembalikan ke normal. Kita coba deh satu aja. Kita mulai dari add. Kita add untuk misalnya cahaya. Warna kuning. Oke, misalnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi beda ya antara kuning bercampur dengan biru dan bercampur dengan hitam. Seperti itu. Oke. Nah, nanti akan biasanya kalau pakai add bisa jadi seperti ini nih, salah satunya. Nah, ini pakai add untuk pinggiran-pinggirannya. Nah, seperti itu. Sekian dulu untuk tutorial hari ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat ya, dan selamat menggambar.